Play detective. Hello brother, mother, father. Sesaat lagi kalian akan menyaksikan sebuah alur cerita film dari film Wind River. Film ini dibuka dengan memperlihatkan latar belakang di tempat Indian di Wyoming di tengah malam yang dingin karena salju. Seorang wanita yang ketakutan berlari tanpa henti, seperti dikejar-kejar oleh orang. Kemudian kita diperlihatkan seorang agen pelayanan ikan dan satwa liar, yaitu Cory Banner, sedang berburu. Dia suka berburu menggunakan senapannya dan bisa dibilang dia sniper yang jago. Setelah berburu, dia pergi ke rumah istrinya, yaitu Wilma dari suku Indian. Dapat diketahui hubungan Cory dan Wilma ini sekarang agak renggang. Cory di sini akan membawa anak mereka yang kecil bernama Casey pergi ke rumah ayahnya Wilma, sementara Wilma ada interview kerja. Jadi, Cory dan Casey pun sampai ke rumah ayah Wilma. Kebetulan Cory juga dapat tugas dari polisi untuk membantu ayah Wilma yang kehilangan seekor banteng yang kemungkinan ulah singa. Terus dia memburu singa itu. Cory pergi naik motor salju untuk mencari jejak singa itu. Dia pergi cukup jauh dan melihat jejak kaki ada darahnya di sepanjang perjalanan. Jejak kaki itu berakhir di sebuah mayat yang kemudian Cory hampiri dan mayat itu sudah beku. Cory kemudian meminta bantuan polisi kota itu, yaitu Ben, sambil meneduh karena badai salju yang datang. Cory pengen nelusurin jejak pelakunya, tapi Ben gak bolehin karena mesti manggil FBI dulu. Dan beberapa lama kemudian FBI datang, dan itu adalah seorang wanita, yaitu Jane Banner. Setelah badai mereda, Cory, Jane, dan Ben pergi ke TKP untuk memeriksa mayat. Jane mendeteksi kalau cewek itu diperkosa dan akan melaporkan itu sebagai pembunuhan. Dia bingung kenapa keluarganya nggak mengajukan laporan kehilangan, dan dia juga minta Ben kirim mayat ini ke orang otopsi daerah situ. Jane nanya pendapat Cory mengenai ini, di mana Cory bilang kalau cewek itu adalah Natalie yang merupakan sahabat anak ceweknya, yaitu Emily. Jane nanya gimana Natalie bisa sampai ke sini, dan Cory bilang kira-kira tempat paling dekat dari situ tuh berjarak itu 5,6 km, dan ada juga fasilitas pengeboran sekitar 8 km, di mana di situ ada karavan dari para pekerjanya. Masalahnya Natalie ini nggak pakai sendal apa sepatu, dan apalagi di salju begini dengan tempat neduh yang jauh, bagaimana dia bisa sampai ke sini? Tapi Cory bilang Natalie itu orangnya pejuang, dia kenal. Jadi terkadang orang yang sangat ingin berjuang, dia bisa melampaui batas. Cory ngasih tahu kalau Natalie ini kemungkinan tewas karena paru-parunya yang meledak karena udara dingin di malam hari yang membuat paru-parunya udah nggak kuat lagi. Di rumah, Cory berbincang sama Casey, dan dari sini bisa diketahui bahwa Emily meninggal dengan cara yang sama kayak Natalie, kurang lebih 3 tahun yang lalu. Besoknya, Jane mengunjungi orang otopsi yang sudah ngecek mayat Natalie bersama Ben, dan Ben ngasih tahu kalau keluarga Natalie nggak ngajuin laporan karena Natalie ini tinggal bareng pacarnya, jadi mereka nggak khawatir. Orang otopsi itu ngasih tahu kalau kira-kira Natalie ini meninggal karena paru-parunya yang terlalu banyak atau lama menghirup udara dingin. Kira-kira sama dengan yang dibilang sama Cory. Masalahnya, orang otopsi ini nggak bisa melaporkan sebab kematian Natalie itu sebagai pembunuhan. Dan Jane marah karena kalau bukan laporan pembunuhan, tim FBI nggak bisa ke wilayah Indian ini. Meskipun orang otopsi itu di pihak Jane dan Ben, dia tetap nggak bisa melakukan itu. Kemudian Cory dipanggil ke rumah keluarga Natalie yang sedang diselidiki oleh Jane dan Ben. Jane menanyai ayah Natalie yang di sini kita panggil Tuan Hansen, kenapa dia nggak tahu keberadaan Natalie, dan Tuan Hansen bilang kalau dia salah. Jane kemudian maksa buat nemuin Nyonya Hansen, tapi Nyonya Hansen di kamarnya ternyata lagi menyakiti dirinya sendiri, mungkin karena stres. Cory pun datang dan Tuan Hansen yang deket juga dengan Cory kemudian memeluk Cory dan nangis. Cory mencoba menguatkan Tuan Hansen dan berjanji akan menemukan pelakunya. Cory, Jane, dan Ben nemuin saudara Natalie yang cowok bernama Chip yang jadi nggak benar karena pergaulannya, dan dia tinggal bersama beberapa temannya. Cory, Jane, dan Ben pergi ke sana tapi diserang oleh salah satu teman Chip yang kemudian mau nembak Jane. Tapi Jane berhasil nembak orang itu, sementara Chip dan satu temannya berhasil ditangkap sama Cory. Kemudian Jane nanyain Chip apa yang terjadi sama Natalie karena dia ngira Chip tahu, padahal Chip nggak tahu. Jadi Chip yang kemudian dikasih tahu kalau Natalie udah tewas, nangis, dan menyesal. Kemudian Cory dan Jane nyari jejak dan nemuin mayat yang udah beku, juga yang udah dimutilasi sepertinya. Jadi sulit untuk diidentifikasi. Kemudian malamnya para polisi udah berdatangan untuk menyelidiki kasus ini, dan Cory coba nanya siapa pacarnya Natalie ke Chip. Dan Chip menjawab yaitu seorang pria yang bekerja di fasilitas pengeboran bernama Matt Rayburn. Di sini juga Cory coba menasihati Chip mengenai pilihan hidupnya yang akhirnya membuat Chip tersadar bagaimana dia sudah menjadi beban keluarga. Malam itu Jane pergi ke rumah Cory untuk menghangatkan diri.
Dan dimana di sini Corey bercerita mengenai Emily yang meninggal dengan cara yang sama, dimana ketika Corey dan istrinya waktu itu pergi liburan meninggalkan Emily. Emily kemudian mengundang teman-temannya buat semacam pesta. Tapi semakin lama ada orang-orang yang bukan temennya juga ikut datang, dan kemudian Emily ditemuin tewas. Tapi kasus itu belum terpecahkan. Mendengar itu, Jane merasa kasihan kepada Corey. Besoknya, Corey menggunakan perlengkapan memburunya berpencar, sementara Jane dan Ben beserta beberapa polisi lain berangkat untuk mencari ke fasilitas pengeboran. Jane dan para polisi menemui orang-orang dari fasilitas pengeboran dan minta bantuan mereka nemuin Matt, dan mereka pun membawa Jane dan polisi lain itu ke tempat karavan mereka. Corey dari jauh melihat ada yang aneh dan dia pakai teropong melihat Jane dan polisi lain pergi ke karavan itu. Di dekat karavan, salah satu orang pengeboran itu tahu mengenai pacarnya Matt, yaitu Natalie yang tewas, dan nanya kepada Jane. Dan Jane curiga, kok dia bisa tahu padahal nama Natalie ini nggak pernah mereka sebut ke publik. Tapi orang pengeboran itu bilang mereka tahu dari radio. Kemudian orang-orang pengeboran itu mulai membelakangi Jane dan para polisi. Jadi polisi itu sadar akan hal itu, dan di sini ketegangan terjadi karena semua orang di situ ngeluarin pistol jadinya. Tapi Jane sebagai pihak yang berwenang di situ sebagai FBI nyuruh semua tenang. Jadi mereka semua di sini tenang dan sampai ke depan karavan. Nah, kemudian kita dikasih lihat kejadian Natalie malam itu. Malam itu Natalie nyamperin Matt di karavannya, di mana pekerja pengeboran yang lain lagi pada pergi. Jadi Natalie dan Matt tidur bareng. Natalie dan Matt cerita-cerita lah, namun tiba-tiba pekerja pengeboran itu balik ke situ dalam keadaan mabuk. Dan satu pekerja ini yaitu Pete yang ngeselin ngeliat Natalie yang lagi pakai CD doang baru pakai celana dan lagi nutup semacam tirai di situ. Ngeliat itu, Pete buka tirai itu dan ngisengin Natalie, padahal ada Matt di situ. Matt udah bilang jangan ganggu mereka. Dia juga nyuruh pekerja lain yang baru pergi sama Pete itu buat usir Pete. Tapi Pete masih rese dan mau ngintip-ngintip isi selimut Natalie. Karena itu Matt ngamuk dan ngajar Pete. Tapi pekerja lain di situ malah bantuin Pete dengan ngajar Matt. Pete kemudian memperkosa Natalie, tapi Matt terus berjuang menghajar Pete dan para pekerja yang lain. Natalie juga sempat kena hajar. Sementara Matt digebukin, Natalie coba kabur. Gak pakai sendal atau sepatu, dia berlari tanpa henti sekuat tenaga dia di tengah dinginnya salju malam hari. Sampai akhirnya meninggal karena paru-parunya yang gak bisa nahan kedinginan itu. Balik ke situasi Jane dan orang-orang pengeboran yang ternyata merupakan Pete dan teman-temannya. Di situ pekerja pengeboran itu ngasih aba-aba ke orang dalam karavan yang kemudian nembak Jane yang ada di depan pintu karavan. Namun untungnya Jane pakai anti peluru. Para polisi mengalami adu tembak dengan para pekerja pengeboran, tapi dimenangkan oleh pekerja pengeboran itu. Para pekerja pengeboran itu kemudian menghabisi yang masih tersisa, kemudian mengarah ke Jane. Namun tiba-tiba satu persatu pekerja ditembak sama Corey pakai sniper. Para pekerja itu ketakutan dan gak bisa tahu serangan dari mana hingga mereka tewas dan tersisa Pete sendiri. Corey kemudian datang ke karavan di mana Pete lagi kabur dan dia udah terluka. Namun Corey berhasil menemukannya dan membuatnya pingsan. Bangun-bangun, Pete menemukan dirinya diikat dan berada di tempat atas bukit salju di mana ada Corey di situ yang nungguin dia. Corey minta pengakuan dari Pete yang udah ketakutan dan kedinginan karena gak pakai jaket tebel dan dia juga udah terluka. Pete pun mengakui dia yang memperkosa Emily dan mereka juga yang menghabisi Matt, yang berarti mayat yang waktu itu ditemuin sama Jane dan Corey yang sulit diidentifikasi itu mayat Matt. Corey pun kemudian memberikan Pete kesempatan hidup yang sama dengan Natalie waktu itu. Dia ngelepasin Pete yang dilepas sepatunya terus suruh kabur. Tapi gak lama kemudian, setelah berjalan sebentar, Pete sudah gak bisa napas dan batuk darah yang menandakan paru-parunya udah gak kuat dingin. Jadi Pete tewas dan Corey kemudian pergi. Corey pergi menemui Jane yang dirawat di rumah sakit untuk memuji kerja bagusnya si Jane. Corey kemudian juga pergi ke Tuan Hansen yang masih sedih tapi udah coba merelakan Natalie. Dan di sini Tuan Hansen juga senang karena di situ Pete udah menghubungi dia dan sepertinya mau berubah menjadi anak yang baik. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Wind River. Kalau kalian punya rekomendasi film lain atau series lain yang mau gue review atau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy this video and peace out, bro. And don't forget to like and subscribe, man. Peace out.